itu mengasihi bangsanya, seperti membimbing bangsa Israel dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Juga dalam perjanjian baru Tuhan juga mengorbankan dirinya dengan disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Nah, itu juga salah satu bentuk kasih. Untuk ayatnya sendiri kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 14. Satu Korintus 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Udah dapat? Sudah. Mungkin kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak Memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, jadi dari ayat itu sendiri kita bisa mengetahui apa itu kasih secara lebih dalamnya. Jadi kasih itu dibagi menjadi 5, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Untuk yang pertama ada kasih itu sabar. Untuk kasih itu sabar juga dibahas dalam Alkitab dalam Bilangan 14 ayat 18. Mungkin akan aku baca. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi dalam dunia ini yang diciptakan Tuhan dan firman-Nya yaitu dunia ini, kita semua juga termasuk siapapun yang di dalamnya, itu kita merasa beruntung karena Allah kita itu Allah yang sabar. Jadi walaupun kita melakukan kesalahan berkali-kali pun Tuhan mau mengampuni kita asalkan kita mau mengakui segala dosa kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah kita itu juga tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi tanpa pengakuan dosa dalam nama Tuhan Yesus, itu Allah tidak membiarkan orang berdosa akan masuk ke dalam rumahnya yang kudus. Kemudian jika seseorang tidak mengaku dosa, itu Allah juga pasti menghukum mereka. Kemudian dalam Mazmur juga ada ayat mengenai Allah yang sabar. Dalam Mazmur 86 ayat 15 yang berbunyi, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Kemudian dalam Mazmur 103 ayat 8 juga yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih serta. Dari dua ayat itu sendiri kita juga bisa tahu bahwa Allah kita itu Allah yang sabar dan Allah yang penyayang, yang berkelimpahan kasih setianya. Kemudian poin yang kedua yaitu kasih itu murah hati. Untuk poin ini juga dibahas dalam Mazmur 30 ayat 5, yaitu sebab saat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Panjang malam untuk tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dari ayat Tuhan ini kita tahu bahwa murka Tuhan itu berlangsungnya hanya sesaat saja, tetapi murah hatinya itu tetap berlangsung selama-lamanya. Jadi seumur hidup itu Tuhan itu senantiasa murah hati kepada kita. Kemudian dalam Matius 5 ayat 7 juga
disebutkan bahwa berbahagialah orang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi dari ayat ini sendiri berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapat kemurahan Tuhan pada waktunya. Kemudian untuk poin yang ketiga itu ada kasih itu tidak cemburu. Cemburu ini punya banyak arti. Dalam arti manusia itu mungkin cemburu pada apa yang orang lain miliki. Jadi mungkin orang lain itu punya barang yang kita tidak punya, kemudian kita iri. Jadi itu juga bisa dibilang cemburu. Nah, walaupun dibilang kasih itu tidak cemburu, tapi Tuhan kita sendiri itu Allah yang cemburu. Tapi cemburunya ini bukan dalam arti yang negatif, tapi dalam arti yang positif. Jadi Tuhan kita itu cemburu pada kita jika kita itu beribadah pada Allah lain. Tuhan itu ingin kita beribadah kepada Dia, bukan kepada Allah lain. Kemudian untuk poin yang keempat itu ada kasih tidak memegahkan diri. Secara umumnya itu memegahkan diri berarti membanggakan diri. Seperti dalam surat Yakobus 3 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Jadi kita tidak boleh memegahkan diri. Dalam Korintus 1 ayat 29 juga dikatakan secara jelas bahwa supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kemudian untuk poin yang terakhir itu ada kasih itu tidak sombong. Untuk sombong itu bisa diartikan juga sebagai angkuh atau arogan. Tuhan itu tidak berkenan kepada orang yang angkuh dan juga arogan. Karenanya kita tidak boleh angkuh, tetapi kita harus sabar, lemah lembut, dan rendah hati. Seperti yang dikatakan dalam kitabnya Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kemudian juga dilanjutkan pada Yesaya 2 ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, jadi dari 5 poin itu sendiri bisa disimpulkan berbahagialah kita semua yang mengasihi, karena Tuhan kita pada tempatnya yang mengasihi orang lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, Tuhan berkati. Atau ini tambah sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari pembahasan pagi hari ini dari Kakak Ken, sangat bagus mengingatkan kembali kepada kita bahwa ternyata nanti semua ini akan lenyap. Apapun yang ada di bawah kolong langit ini, baik pengharapan dan teman-teman punya sesuatu yang mewah, apapun yang teman-teman miliki sekarang ini, semuanya tuh akan lenyap, semuanya tuh akan sirna, akan musnah. Tetapi kasih tidak, dia akan kekal sampai selama-lamanya. Makanya sangat penting teman-teman mempunyai kasih dalam kehidupan. Kalau kita baca ayat yang keempat, tadi sudah dijelaskan, kasih itu murah hati. Murah hati itu bukan murahan. Ketika kita melakukan kasih, mengasihi orang lain yang membenci kita, orang lain yang melakukan pelanggaran, ayo, ketika Tommy suruh kamu bergerak, yang kita melakukan kasih kepada orang lain itu bukan murahan. Kenapa kita melakukan hal itu? Yang pertama, karena Yesus sudah melakukan hal yang sama. Turun sendiri. Dia melakukan hal yang sama kepada kita.
Dia memberikan kasih-Nya, Dia mau mati gantikan kita di kayu salib sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau Dia tidak mati di kayu salib karena kasih-Nya untuk kita, maka kita semua yang harusnya mati di salib. Tidak ada satu orang pun yang benar. Itu sebabnya mengajarkan kepada kita supaya kita mempunyai kasih. Sebab kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Orang yang ada kasih dalam kehidupannya, dia tidak akan gampang cemburu. Ketika mungkin di rumah, papa lebih sayang kepada kakak atau kepada koko atau kepada cece karena mungkin pada momen-momen tertentu diberikan hadiah dan teman-teman mungkin tidak diberikan hadiah, jangan cemburu. Ada hal yang sepele ini loh, sepele ini, sehingga dia kesal sama kokonya, dia kesal sama cecenya, dia kesal sama adiknya. Oh, kok koko sama adik kok lebih diperhatikan ya? Bukan, tetapi ada momen tertentu itu berkatnya mereka, berkatnya teman-teman beda lagi. Jadi ingat teman-teman, kasih itu penting supaya kita tidak sombong. Nah teman-teman lihat ayat 5. Ia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekarang kita jujur-jujuran. Siapa yang di sini sering simpan kesalahan orang lain dalam hatinya? Ayo, siapa di sini yang simpan kesalahan orang lain di hatinya? Aku sih gak pernah. Ada, Matthew ada, Ken ada. Terus siapa lagi namanya? Jessica pernah simpan kesalahan orang lain dalam hati? Ada. Gilang tidak ada. Wah, tepuk tangan dong. Gilang tidak ada. Oh ada. Pasca ada. Dulu. Sekarang? Wih, luar biasa. Ricci. Lo nggak tahu? Iya. Pasti sebagian besar kita ketika orang tua mungkin atau teman-teman kita di sekolah mungkin menjahili kita, membuat kita jengkel, marah, atau mungkin siapapun itu, sehingga menyimpan kesalahan orang lain teman-teman. Ibaratnya gini, Kak Tommy belajar waktu di perkuliahan, kalau kita menyimpan masalah itu di dalam hati, sebenarnya teman-teman, contohnya kita sedang menyimpan kotoran di dalam hidup kita. Nah, kotoran itu teman-teman, kalau disimpan lebih lama, hidup kita itu kira-kira wangi apa busuk? Busuk. Lama-lama akan bau dan tidak berguna, tidak bermanfaat, membuat kehidupan kita tidak bermaksimal, menjadi anak-anak yang biasa saja, cengeng, manja kelebihan. Teman-teman, ini bukan Kak Tommy marah ya, bukan. Jangan bilang begini, Kak Tommy, saya kan masih dengan orang tua, saya masih begini, maksudnya saya minta apa saja dikasih. Kak Tommy, amit-amit ya, maksudnya jangan sampai tiba-tiba teman-teman gak punya siapa-siapa. Itu sangat susah. Jadi ketika masih ada orang tua, masih ada saudara, masih ada kokok, mari kita belajar mengucap syukur. Jangan simpan akar penyakit dalam kehidupan teman-teman. Jangan simpan masalah, jangan simpan kesalahan orang lain, supaya teman-teman itu bisa membangun relasi yang baik dengan papa mama, dengan koko, dengan teman-teman, supaya kehidupan teman-teman lebih baik. Teman-teman tahu kalau buah itu sudah busuk, orang biasa buat apa? Masih makan? Dibuang. Ngapain yang busuk-busuk dimakan? Itu juga sama, hati kita ini apa sih? Bukan batu. Sesuatu yang busuk kalau disimpan terus itu akan gaib. Cara kerjanya hati kita itu tidak akan maksimal. Itu akan mengundang banyak penyakit dalam setiap kehidupan kita. Oke, itu yang Kak Tommy tambahkan. Ingat, kasih itu tidak
tidak sopan, dikasih tidak sopan lagi. Dia tidak mengandung maksudnya kesalahan-kesalahan. Wah, Kak Tommy lebih karena semangat ya. Sekarang Kak Tommy lanjut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi gini teman-teman, ketika kita bersukacita, ketika ada kasih dalam kehidupan kita, kita tidak akan bersukacita karena ketidakadilan orang lain. Ini sering terjadi. Sering terjadi di mana? Bisa di lingkungan rumah, keluarga, bisa juga di lingkungan sekolah. Kak Tommy dulu nih sering loh teman-teman. Sering dibully juga di sekolah. Jadi Kak Tommy sekolah tuh pendiam. Iya, habis sering ada, kalau kita di tempatnya Kak Tommy itu ada kebiasaan-kebiasaan yang kalau disebutkan itu Kak Tommy jengkel. Jadi daripada berteman sama mereka, mendingan sendiri. Padahal mereka guyon. Nah, ini yang teman-teman harus hindari. Guyon bercanda dengan membuli itu tidak sama. Jangan langsung menganggap itu bahwa saya dibully, saya dikucilkan, saya nggak disukai, saya nggak punya teman. Bukan. Dulu Kak Tommy berpikir begitu, akhirnya Kak Tommy salah. Terakhir Kak Tommy sendiri rugi. Teman-teman yang padahal mereka itu hanya berniat untuk bercanda, berniat untuk membangun hubungan supaya tahu kepribadian kita, tapi karena kita anggap itu bulian, kita tidak membuka diri, kita tidak punya sahabat. Contoh Pasca dan Gilang ini, waduh, mereka dua nih kayak sudah soulmate betul-betul ini, tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau main Banners, Kak Tommy itu suruh Pasca dengan Nathan. Itu Gilang itu mulai gelisah dia. Ini Banners kita mau jalankan kembali. Nanti Gilang sama Kenneth. Pasca sama Nathan. Nanti di sekolah minggu ya. Mulai minggu depan. Dan yang berikut, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu menutup segala sesuatu. Jadi yang tadinya mungkin dianggap bulian, tetapi karena ada kasih dalam kehidupannya, oh ini suatu candaan, suatu membangun relasi yang baik, membuka diri supaya lebih baik, supaya kita mempunyai teman-teman yang tahu kepribadian kita, sehingga kalau suatu saat ini orang ini seperti ini, jadi kalau bercanda dengan dia itu jangan terlalu begini-begini. Ingat apa yang harus kita miliki, Kak? Kasih. Karena segala sesuatu akan berlalu, apapun yang kita miliki, entah itu harta benda, kekayaan, dan semuanya. Tetapi kasih itu kekal sampai ke surga. Di dalam surga juga ada kasih. Jadi teman-teman, Kak Tommy punya satu cerita. Ada orang Papua yang sangat kaya. Pada saat dia mati, karena dia kepengen, dia tidak tahu bahwa di surga itu lantainya terbuat dari emas. Orang kaya ini karena sudah mati, dia pikir nanti apa semua. Jadi dia bilang sebelum dia mati, tolong buat kuburannya tuh dari emas, harta-harta semua ditimbun. Hartanya semua ditimbun, emas, permata, berlian, semua uang-uangnya tuh ditimbun semua, terus ditutup. Pada saat dia mati, dia sampai di pintu gerbang surga. Dia lagi bawa semua hartanya ini di belakang, terus dia jalan. Sampai di pintu surga begini, malaikat bilang begini, Bro,
Kamu bawa sampah ya dari dunia. Terus bukan, ini harta bendaku. Terus malaikat bilang, bro, kamu lihat nanti aja dari emas. Jadi semua hartanya itu dia ditinggalkan di depan pintu lalu dia masuk. Artinya gini teman-teman, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak sebanding dengan sesuatu yang akan kita dapat di surga nanti. Oke? Ingat, tetap kita memiliki kasih. Dan ingat, segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan semuanya mendatangkan kebaikan. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak angkuh mau dengar-dengaran. Amin. Itu saja yang dapat Tommy tambahkan dari pembahasan tadi. Ada 5 poin penting. Tadi apa tadi? Kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Ini sering terjadi. Kita selalu cemburu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain mungkin. Atau membandingkan kehidupan kita dengan kelompok kita, dengan siapapun itu. Yang keempat, tidak memaafkan. Kasih itu memegahkan hati. Yang kelima, tidak sombong. Nah, sombong ini teman-teman beda tipis dengan keangkuhan. Oke ya teman-teman, 5 poin penting ini biarlah menjadi ingatan dalam kehidupan teman-teman yang masih sangat muda ini, supaya teman-teman belajar. Karena ini sekarang kalian kelas berapa? Kelas 1 SMP. SD. Kelas 1 SD. Ya. Ini kelas 3 SD. Lagi sedikit kalian sudah mau kuliah, tidak terasa. Ingat dulu, Katomi datang pertama di sini kalian masih kelas berapa? SD. Sekarang Katomi sudah mau pulang.